dunia asik, dimana sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita sebagai mengungkapkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita ini, kita nyanyi lagu nasional dulu yang dipimpin oleh Yohana. Mungkin bisa Yohana ke depan sebagai DJ. Silahkan Yohana. Lagu nasional apa? Indonesia Raya mungkin. Silahkan. Silahkan Yohana dipimpin. Selamat berdiri teman-teman. Sekarang kita bernyanyi Indonesia 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Yohana karena sudah memimpin lagu nasionalisme kita. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita tangkap. Oke? Kita mulai doa kita menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Absen dulu. Yohana Hatmauli Syanturi hadir. Hadir Bu. Adela Renita. Hadir Bu. Lucia Sigoro. Hadir Bu. Rizka Indriani. Hadir Bu. Clara Prestika. Asri Andriani. Siap, hadir Bu. Oke, bagus sekali ya sambutannya, siap. Murid-murid masih ingat nggak materi sebelumnya? Kita tuh mempelajari materi tentang apa? Saya Bu. Ya, Rizka, materi apa? Konfigurasi elektron Bu. Iya, benar. Materi konfigurasi elektron. Di sini ada yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu mengenai materi konfigurasi elektron? Mungkin Lara Prestika bisa menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu konfigurasi elektron. Itu Bu terkait SP2 seperti itu Bu. Ya, mungkin Lucy, apa yang kamu ketahui tentang materi minggu lalu? Polanya saya Bu tentang konfigurasi elektron itu kayak Ya, dari Astri mungkin ada yang ingin disampaikan tentang materi minggu lalu, apa yang diingat? Seingat saya itu konfigurasinya, kalau konfigurasi elektron itu ada yang stabil, ada yang nggak stabil.
Terus ada juga yang bisa diwakili dengan gas mulia. Oh ya, benar. Semua yang kalian katakan itu benar. Konfigurasi elektron itu adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam suatu atom. Nah, materi kita selanjutnya ini mengenai sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita minggu ini yaitu kalian itu dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, serta menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Kemudian kalian dapat mengaitkan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsurnya. Kalian tahu kan kalau seperti anak SD, anak SMP, dan anak SMA, tentu kan sifat dari anak SMP dan anak SMA dengan anak SD itu tentu berbeda-beda. Nah, itu sama seperti yang akan kita pelajari mengenai sifat periodik unsur, di mana sifatnya itu sesuai dengan tingkatan atau jenjang seperti anak-anak sekolah itu tadi. Maka di mana semakin tinggi tingkat atau jenjang sekolahnya itu, maka semakin dewasa juga sifat pola pikir anak-anak tersebut. Selain itu juga ditentukan oleh tingkatan umur mereka. Sama halnya dengan sifat-sifat periodik ini, tergantung dari golongan-golongannya. Seperti ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita masuk ke materi pembelajaran PPT. Bisa kalian perhatikan semuanya? Bisa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Slide selanjutnya ini. Nah, coba untuk Clara, coba sebutkan sifat dari sifat fisika unsurnya. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Nah, setengah jarak antara dua inti pada atom-atom yang berdekatan. Selanjutnya yang kedua ada sifatnya itu energi ionisasi, di mana energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari satu atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Sifat yang ketiga ada afinitas elektron, di mana perubahan energi untuk proses penambahan elektron ke atom gas terisolasi atau ion. Dan yang terakhir itu ada elektronegativitas, di mana kemampuan relatif sebuah atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Jadi sifat fisika dari sifat keperiodikan unsur ada berapa? Ada berapa? Kita sebutkan barang-barang. Yang pertama itu ada Jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronitas. Nah, coba untuk Lucia, tolong untuk membaca apa pengertian dari jari-jari atom itu sendiri. Jadi jari-jari atom adalah jarak yang dihitung dari inti atom hingga lintasan paling luar suatu atom. Nah, iya, jari-jari atom itu adalah jarak yang dihitung dari inti atom hingga lintasan paling luar suatu atom. Nah, pasti kalian tuh mau nanya nih, bagaimana sih Bu cara untuk mengetahui mana sih Bu dari jari-jari atom itu? Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar yang ada di PPT. Di sini kan ada terdapat dua gambar, yang A dan B. Nah, yang A sama dengan yang B, ini contohnya itu yaitu berupa logam seperti beryllium. Nah, jari-jari atom didefinisikan sebagai jarak antara pusat-pusat dari dua atom yang berdekatan. Nah, adapun jarak-jarak pusatnya, ini kan misalkan contohnya ini atom A, ini merupakan atom A, ini atom B-nya. Lalu untuk titik pusatnya itu berada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah A dan B. Nah, untuk jarak dari jari-jarinya itu jarak dari titik pusat A ke pusat B. Nah, itu merupakan jari-jari atomnya. Sama halnya seperti gambar yang kedua, yaitu yang B. Yang B itu kan untuk unsur yang berupa molekul dari diatomik seperti iodium atau I2 dengan jari-jari atom didefinisikan sebagai
pusat-pusat atom dan molekulnya. Sama halnya seperti beryllium, iodium juga itu titik pusatnya berada di tengah-tengah atom. Nah, untuk jari-jarinya itu jarak dari titik pusat atom A ke atom B. Ini adalah jari-jari atomnya, atom dari iodium. Nah, selanjutnya itu coba kalian perhatikan nih. Coba untuk anak sekalian perhatikan yang di depan ini. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini coba? Siapa yang tahu? Coba Yohana, apa yang kalian tangkap? Kalau misalkan Ibu jelaskan secara singkatnya untuk nilai ini merupakan jari-jarinya. Nah, apa yang kalian tangkap? Kok bisa sih jari-jari dari LI ke NE itu 152 ke 70? Kok bisa? Itu dia menurun atau naik? Coba Aisyah. Kalau saya amati Bu, dia semakin ke kanan dia semakin kecil Ibu. Oh ya benar. Terus kalau Lucia, kalau dia dari atas ke bawah itu semakin apa? Semakin besar Bu. Nah, kalau misalkan kita dari bawah ke atas dia semakin Kecil. Nah, ya benar sekali. Kalau dia dari kiri ke kanan itu dia semakin besar jari-jari atomnya, lalu dari atas ke bawah jari-jarinya juga akan semakin besar. Nah, coba Adel untuk membaca bagian yang di stabilo warna merah. Satu unsur ke unsur berikutnya dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin mengecil atau berkurang. Jadi intinya bahwa jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu dia akan semakin berkurang, ya benar sekali, semakin berkurang. Nah, yang selanjutnya juga Astri, coba saya minta tolong untuk membaca stabilo warna merahnya yang bagian oleh karena itu. Jadi Bu, dari satu unsur ke unsur berikutnya dalam satu golongan itu dari atas ke bawah jari-jari atomnya cenderung semakin membesar atau bertambah. Iya benar. Jadi dia dari atas ke bawah jari-jari atomnya cenderung semakin apa? Bertambah. Iya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa ini garis panah warna merah ini merupakan jari-jari atom meningkat, sedangkan garis panah yang warna kuning oranye ini lebih berkarakter logam. Lalu juga ada panah dari warna ungu itu ya energi ionisasi, lalu warna abu-abu itu afinitas elektron, lalu ada panah warna biru itu lebih berkarakter. Ibu mau minta tolong ke Lara, jika panahnya ke bawah itu berarti artinya apa? Panah warna merah? Jari-jari atomnya menurun. Meningkat Bu. Oh meningkat. Ya benar, itu meningkat. Jadi jika dia dari atas ke bawah maka jari-jari atomnya itu akan meningkat. Untuk Yohana yang ada panah warna kuning ke oranye ini, jika dari atas ke bawah tanda panahnya ke bawah itu artinya apa? Berkarakter logam. Iya benar. Jadi dari atas ke bawah itu karakternya itu berkarakter logam. Lalu juga ada panah yang berwarna abu-abu itu, coba ada itu artinya apa? Afinitas elektron lebih negatif Bu. Benar sekali. Jika atomnya dari bawah ke atas itu afinitas elektronnya lebih negatif. Lalu juga ada tanda panah warna ungu itu Elisa, coba itu artinya apa kalau tanda panahnya ke ungu ke atas itu? Energi ionisasinya meningkat Bu. Iya, jika dia atomnya dari bawah ke atas maka energi ionisasinya itu akan meningkat. Lalu ada tanda panah warna biru, Lucy, itu artinya bagaimana? Kalau dari bawah ke atas itu akan mengeluarkan logam. Ya benar sekali bahwa atom dari bawah ke atas itu karakternya non logam. Nah, selain menjelaskan secara singkat, di sini ibu akan
membagikan LKPD, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ibu mengetahui nih apakah kalian sudah memahami mengenai jari-jari atom. Nah, untuk itu ibu ingin membagi kelompok untuk sekalian. Lucy dengan Elisa itu berkelompok, silakan berhadapan. Nanti kalian bisa berdiskusi. Adel dengan Lara silakan untuk menghadap kelompoknya juga. Dan Yohana dengan Astri itu berhadapan ya. Nah, ini untuk Lucy dan Elisa. Terima kasih Bu. Ini untuk Adel dan Lara. Terima kasih Bu. Ini untuk Astri dan Yohana. Nah, itu kalian untuk mengisi ya. Mengisi bukan beri waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Ibu ngerjainnya di sini. Hah? Oh iya, ngerjainnya di sini. Kalau nggak itu nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, ini dikerjain semuanya, Bu. Ya, ini dikerjakan semua. Dari ini. Dikerjakan semua. Semuanya, Bu. Iya, dikerjakan semua. Bagi 2 ya, Bu. Ya, untuk kalian bekerja kelompok. Baik, Bu. Ini juga ya. Nah, ini dikerjakan semuanya. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Baiklah, gimana? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sini Ibu minta tolong kepada kalian untuk mempresentasikan. Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Iya, sekarang Kami, Bu. Ya, Asri dulu. Kami tapi maunya menerima, Bu. Tidak apa-apa. Jadi dalam satu periode pada SPO dari kanan ke kiri ke elektronegatifan itu cenderung bertambah. Hal ini dikarenakan kecenderungan untuk menarik elektron itu lebih tinggi sehingga ke elektronegatifannya itu bertambah. Baiklah, terima kasih kepada Astri. Kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Oke, silakan Lucia kelompoknya. Pada poin yang ketiga, pada poin C yaitu elektron dari litium sampai nikel dan natrium sampai Cl, K sampai Br dan Rb sampai I. Di mana besar elektronegatifannya itu cenderung semakin besar dan K sampai Br itu bertambah besar. Rb sampai I itu terjadinya perubahan di mana ada yang bertambah besar dan ada yang bertambah kecil. Alasannya mengapa? Karena dalam satu periode itu elektronegativitas itu bertambah. Yang D, dalam satu golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung semakin berkurang. Mengapa? Karena memiliki kecenderungan lebih rendah dalam menarik elektron. Baiklah, terima kasih kepada Lucy dan kelompoknya sudah mempresentasikan. Tadi presentasinya yang berapa? Poin berapa? C dan D. Oh, C dan D ya, sudah bagus. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya yang terakhir, kelompok mana nih yang belum? Ibu. Ya, silakan kepada kelompok Lara. Nah, kami di sini mempresentasikan yang bagian A dan B, di mana bagian A itu bandingkanlah besar keelektronegatifan FCl-BrI, urutan keelektronegatifan dari besar ke kecil yaitu F sama dengan 4,0, nah Cl itu sama dengan 3,0, Br 2,8, I 2,5. Jadi urutannya yaitu FCl-BrI Bu. Dan untuk yang B itu bandingkan besar keelektronegatifan dari FCl-BrI dan Li, NaK dan Rb. Besar keelektronegatifan cenderung semakin perbandingan urutannya yaitu FCl-BrI dengan Li, Na, K, Li besar dari Na, besar dari K, dan besar dari Rb. Nah, hal ini dikarenakan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang.
Oh iya, terima kasih untuk Clara dan kelompoknya sudah sangat paham ya untuk kalian semuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Clara. Dan kita berikan aplaus untuk semua. Baiklah, tadi kan sudah dibagikan LKPD secara per kelompok, ya kan anak-anak? Ya, Bu. Nah, jadi untuk memperkuat materi dari sifat keperiodikan unsur ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang mana video ini merupakan jawaban dari LKPD yang telah kalian sampaikan, supaya kalian itu tahu tadi jawaban kelompok kami benar atau salah. Nah, Ibu akan menampilkan videonya, terus Ibu minta kalian untuk menganalisis dari jawaban yang ada di LKPD per kelompok. Semakin besar elektron negativan zodiator, semakin mudah bagi atom tersebut menarik pasangan elektron ikatan. Ya, di sini kita melihat Itu bisa dilihat dalam video bahwa terdapat nilai keelektronegatifan dari setiap unsur yang ada di sistem periodik. Nah, setelah menonton video yang Ibu tampilkan, jadi menurut kalian jawaban LKPD per kelompok tadi gimana? Sudah benar atau masih ada yang salah? Benar, Bu. Oke, berarti Ibu anggap untuk materi sifat keperiodikan unsur ini kalian sudah paham dan sudah mengerti, karena minggu depan itu kita udah masuk ke materi ikatan kimia. Sebelum Ibu menutup pelajaran untuk minggu ini, maka Ibu akan memberikan tugas, di mana tugasnya ini adalah tugas individu untuk di rumah, supaya kalian lebih memahami mengenai materi sifat keperiodikan unsur. Oke, ini untuk Yohana, dikerjakan ya nak, supaya lebih paham mengenai materi sifat keperiodikan unsur. Nah, jadi sebelum Ibu menutup, di sini Ibu akan lebih mempertegas lagi bahwa untuk yang jari-jari atom itu dalam satu golongan akan memiliki jari-jari atom yang semakin besar. Kemudian untuk dalam satu periode itu dari kiri ke kanan jari-jari atomnya akan semakin kecil. Untuk energi ionisasi itu dalam satu golongan akan semakin kecil dan dalam satu periode itu akan semakin besar. Kemudian untuk afinitas elektron itu dalam satu golongan akan semakin kecil, dalam satu periode akan semakin besar, dan untuk elektronegativitas itu dalam satu golongan akan semakin berkurang, dan untuk dalam satu periode itu akan semakin bertambah. Nah, dengan kalian mempelajari PR atau latihan rumah yang dibuat itu, semoga kalian lebih memahami mengenai materi sifat keperiodikan unsur. Jangan lupa dibawa untuk pertemuan minggu depan, dan jangan lupa juga kalian mempelajari materi ikatan kimia untuk minggu depan supaya Ibu menjelaskan dan kalian juga lebih mengerti. Jadi kalau kalian tidak paham mengenai materi minggu depan bisa disampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, untuk materi hari ini Bu rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini apa nak? Atau sudah cukup mengerti? Cukup. Oke, kalau sudah cukup mengerti, kerjakan latihannya di rumah, pelajari untuk materi besok itu ikatan kimia. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, tetap jaga kesehatan, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.